Apa kabar Jenderal? Alhamdulillah sehat. Wih, siap. Mana kamera tuh? Kamu ngapain ya? Mau main bola gitu. Jadi teman-teman mundur ke belakang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam swastiastu. Udah kenceng ya suara tahun baru ya. Ya. Teman-teman media sekalian, pada hari ini Selasa 24 Februari 2023 itu berarti sekarang tahun baru, tahun awal tahun baru, supaya kita mengingatkan semua bahwa sekarang hari ini adalah bukan tahun 2022, maksud dari penyampaian siaran pers kami pada saat ini adalah untuk mengingatkan kita semua bahwa masalah narkoba masih ada di Nusa Tenggara Barat, masih ada di Mataram. Ternyata masih ada peredaran itu di masyarakat kita. Apakah kita sadar atau tidak sadar, maka teman-teman media adalah salah satu kolega kami, kolega kita semua yang harus bekerja sama untuk melakukan tindakan-tindakan setidaknya mencegah terhadap peredaran narkoba. Narkoba itu banyak jenisnya, mencegah. Tetapi salah satu fungsinya dalam tugas kepolisian adalah penegakan hukum yang berkeadilan. Maka kesempatan yang baik hari ini saya akan menyampaikan apa yang sudah dilakukan Polres Mataram. Dalam hal ini Kapolresta dan Kasat narkobanya ya. Ada kasat narkobanya ya? Siap, ada. Kami akan menyampaikan pengungkapan yang dilakukan oleh Polresta Mataram, di mana Polresta Mataram dengan tetap mendasari dari perintah direktif Pak Kapolri yang juga merupakan turunan dari perintah Presiden bahwa tidak ada lagi tindak pidana yang ada dalam suatu tempat atau wilayah di mana bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi atau pembangunan nasional. Harapan dari pembangunan nasional adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera. Kali ini Polresta Mataram dengan 2 LP, nomor LP 4 dan 5 itu berhasil mengungkap tindak pidana narkotika. Sebelum yang diungkap, yang kita sampaikan kepada teman-teman sekalian, itu di awal Januari ya, Kapolresta Mataram dan Polres Mataram itu sudah juga mengungkap satu ya, satu kon ya teman-teman sekalian. Atau langsung aja sama aja ya, cukup kenceng kan ya? Ya, siap. Enggak, sinyal wifi itu. Hah? Sinyal wireless itu kayaknya di sini. Iya. Enggak pengaruh tuh. Langsung aja, bisa kan?
Di awal yang saya sampaikan bahwa mengingatkan kita semua bahwa peredaran narkoba masih ada. Polresta Mataram dan beberapa polres yang lain melakukan kegiatan sama dengan tidak mengesampingkan pembina fungsi adalah Direktur Reserse Narkoba. Karena ada tugas dari saya sebagai Kapolda bahwa Direktorat Narkoba dan jajaran harus bisa menekan dengan signifikan terjadinya tindak pidana narkotika. Kalimatnya simpel, tetapi bukan hal yang simpel untuk dilaksanakan. Tapi itu membutuhkan kerjasama yang baik-baik dari tingkat Polda dan Polresta. Kembali kepada Polresta Mataram bahwa mengungkap perkara ini tentunya juga kerjasama dengan masyarakat. Saya sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat didampingi oleh Kapolresta Mataram dan Direktorat Narkoba, dalam hal ini langsung direkturnya yang hadir, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah memberikan informasi berkaitan dengan pengungkapan yang akan kami sampaikan. Dari informasi masyarakat yang disampaikan kepada Polresta Mataram tentunya ditindaklanjuti oleh Kasat Reserse Narkoba Polresta Mataram. Ini benar ya namanya Kompol Imade Yogi Urusan Utama. Dengan tim melakukan tindakan yang diarahkan atau dibenarkan menurut KUHP adalah penyelidikan. Sehingga pada tanggal 22 Januari hari Minggu sekitar pukul 15 dengan informasi yang tadi didapat dari masyarakat ditindaklanjuti dengan baik, maka melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk membuktikan apakah informasi itu benar apa adanya. Ternyata setelah dilakukan kegiatan-kegiatan yang diatur dalam KUHP, berhasil mengamankan 4 orang. Saya sebut saja ya inisialnya SB. Ini dari data yang ada, orangnya ada di belakang kita. Itu residivis. Residivis itu dari kata residif atau berulang dia melakukan tindak pidana dan melakukan pengulangan tindak pidana untuk tindak pidana narkotika. Sebanyak 4 kali, ini 5 kalinya berarti. Ya, 5. Setelah SB ada namanya SH, SBM, dan SM. Kalau kita melihat pekerjaan harian mereka dan pengalaman SB untuk berulang kali melakukan tindak pidana, maka sebenarnya pengungkapan sekarang yang dilakukan Polresta Mataram tentunya diasistensi dengan Direktorat Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat harus mendapatkan efek yang maksimal pada saat pembuktian nanti akan dibuktikan di pengadilan. Maka dari itu saya sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat bermohon kepada teman-teman media untuk juga mengawal sampai dengan sidang. Karena dalam sidang nanti akan dilakukan pembuktian apa yang disidik atau dibuktikan dalam penyidikan oleh penyidik Polresta Mataram. Sehingga kita bisa mengerti apa yang menjadi kebutuhan mendesak kita bersama dari hasil sidang dan putusan sidang. Karena dalam sidang itu pertama akan adanya dakwaan. Jadi apakah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri untuk tindak pidana korupsi itu baik dan benar, profesional dan proporsional yang terus dilingkupi dengan pengertian itu. Jadi dari keempat ini saya memerintahkan kepada Kapolresta Mataram dan Direktorat
narkoba dalam hal ini direkturnya untuk serius untuk menimbulkan efek jera yang maksimal. Itu dari sisi penegakan. Barang bukti yang sudah diamankan itu berupa ganja. Setelah ditimbang ya, 5 kilogram. Ini harus diperjelas penyidik Mataram karena angka kiloan, bawahnya kilo apa, bawahnya apa, koma harus detail. Karena kita menganut sistem akuntabilitas. Kita harus bisa terukur dan harus terbuka kepada siapapun barang bukti yang kita amankan. Jadi apakah ini gelondongan atau seperti apa nanti dalam penyidikan, karena baru ditangkap kemarin ya, minggu, saya minta ini detail. Jangan sampai nanti ada sekian kilo koma menjadi sekian kilo koma 0 koma, itu jadinya diskusi yang berkepanjangan. Tetapi saya perintahkan kepada penyidik semuanya untuk melakukan tindakan itu secara transparan dan akuntabilitas. Ganja 5 kilo, sabu 13,74. Uang tunai yang sementara diamankan 4.400.000 rupiah. Alat timbang elektronik, alat konsumsi narkotika. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat dari barang bukti ganja, sabu, alat komunikasi, uang tunai sementara ini, kemudian alat timbang, alat konsumsi narkotika, bahwa dugaan keras awal kita, mereka tidak melakukan baru kali ini aja. Mereka tidak melakukan kegiatan ini yang baru diungkap hari Minggu saja. Kenapa? Ada timbangan elektronik, ada alat konsumsi. Itu merek apa? Tidak pucuk. Merek dalam negeri ya. Dengan 4 tersangka sementara ini yang diamankan dan disidik oleh Polresta Mataram, dan barang bukti yang didapat oleh penyidik Polresta Mataram, maka penyidik berkewajiban untuk membuktikan itu dengan maksimal. Jadi barang bukti itu harus menjadi alat bukti dalam pembuktian sebagaimana mereka membuat persangkaan. Pasal 114 ayat 2 Junto 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian pasal 111 ayat 2 Junto 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 dan pasal 112 ayat 2 Junto 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009. Informasi yang perlu disampaikan kepada teman-teman media sekalian, untuk disampaikan sebenarnya kepada kita semuanya yang berada di Nusa Tenggara Barat, bahwa yang di belakang kami 4 orang ini, selain dugaan kerasnya mengedarkan, mereka juga menggunakannya apa? Ya, ada ganja, ada sabu. Jadi beberapa temuan yang menarik ini, sementara kita tidak melihat, oh hanya 5 kilo, tidak, oh hanya 13,74, karena sebelumnya Polresta Mataram juga sudah melakukan itu, dan Polda sebagai pembina fungsi, dia punya kewajiban untuk membuat gambaran kenapa masih ada di Nusa Tenggara Barat. Karena perintah saya sebagai Kapolda untuk melakukan baik itu penindakan dan pencegahan signifikan, sehingga tahun 2023 ini memberikan makna yang lebih kepada pembangunan setidaknya di Nusa Tenggara Barat. Karena uang buat beli itu luar biasa loh.
luar biasa merugikan bagi masyarakat NTB yang merasa masyarakat NTB. Bagi pemain pedagang, mereka untung, tetapi mereka adalah orang atau kelompok yang sama-sama kita harus sepakat kita perangi mereka dalam artian penegakan hukum yang berkeadilan. Sementara itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, teman-teman media sekalian, mohon bantuan doanya, mohon bantuan supportnya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, dalam pembuktian kami, berikan waktu yang cukup, dan tolong juga diawasi, yang tadi saya bilang, bagaimana pengungkapan hari Minggu kemarin menjadi pembuktian di sidang pengadilan. Sementara itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Saya kira itu ya, nggak ada yang ditanyakan ya. Oh ada. Sedikit asal barang dari mana, kemudian proses pengirimannya seperti apa gitu? Ya, yang tadi saya bilang, saya bermohon kepada teman-teman media untuk berikan kami waktu. Bukannya tadi saya bilang kita akuntabilitas dalam penyidikan. Tetapi dalam penyidikan tindak pidana kita memerlukan teknik dan taktik. Saya tidak bisa sebutkan sekarang ini dari mana dan bagaimana. Tetapi yang pasti bahwa barang itu, ganja dan sabu, berasal dari luar Nusa Tenggara Barat. Berarti dugaan kerasnya adalah Nusa Tenggara Barat adalah konsumen sabu dan ganja. Tadi bagaimana caranya? Pasti mereka menggunakan cara-cara yang menurut mereka aman dari pengawasan kita semua. Bukan pengawasan dari aparat kepolisian saja ya, tapi pengawasan kita semua. Kita tahu Nusa Tenggara Barat itu terdiri dari dua pulau besar. Ada yang lewat udara, ada yang lewat laut, ada yang menggunakan beberapa hal cara masuk melalui laut yang kalau orang bilang itu apa ya, pelabuhan tikus ya. Tikus itu kecil ya, mana ada yang gede tikus. Seperti itu sementara. Terima kasih. Untuk peran masing-masing terduga yang 4 orang ini sebagai apa saja itu bisa dijelaskan? Ya, tadi disebutkan pasalnya, kemudian pasti juga nanti penyidik akan membuat rekrutmen dalam berkas itu adalah penyertaan. Ada pasal 55 ataukah dan atau ya Pak Yogi ya, pasal 56. Peran itu juga sementara ini kami belum bisa memberikan detail, tetapi perlu yang tadi saya bilang dalam sidang di pengadilan perlu teman-teman juga memantau bagaimana dakwaan itu dan bagaimana resume terakhir. Peran yang pasti akan mempunyai bentuk kewenangan, bukan kewenangan, bentuk kedominasian yang berbeda sesuai dengan apa yang dia berikan. Contoh, katakanlah terjadi ini, tapi bukan yang ini ya, dia pemodal, dia menguasai jalur, karena kenapa jalur? Karena dia tidak. Itu contoh. Tetapi peran itu sekarang sementara kita fokus kepada yang namanya SP. Angkat tangan ya, SP. Terima kasih. Sebentar itu. Aku jenderal. Pak. Izin jenderal. Ini dulu ya. Habis ini selesai ya. Oke. Iya Pak. Ini kan jenis pengungkapannya ganja Pak. Dibanding dengan tahun lalu di tahun 2022, Polresta Mataram berhasil mengungkap 2,4 kilo dan ini di tahun 2023 baru saja 1 bulan sudah mengungkap 5 kilogram, yang dimana ada batu loncatan 2 kali lipat. Atensi dari Kapolda sendiri bagaimana untuk memberantas narkotika yang istilahnya masih cukup liar Pak. Oke, terima kasih. Kembali lagi kepada angka yang diungkap oleh aparat kepolisian dalam hal penindakan atau represif adalah angka yang ada diamankan oleh penyidik. Tetapi dalam prinsip tindak pidana, angka itu adalah angka gunung es. Dia hanya di atas.
Kenapa? Peredarannya cukup masif kalau saya lihat ya, karena tidak bisa juga per angka ya. Pada saat 2022 kemudian ini baru awal sudah 5 kilo gitu. Ini prestasi yang membanggakan atau sekaligus menyedihkan bagi kita semuanya. Ada dua hal yang jalan sama-sama nih. Menyedihkan enggak? Kalau buat di Nusa Tenggara Barat menyedihkan, ternyata benar loh prinsip gunung es. Nah, angka itu tidak bisa ini. Tetapi perintah saya tetap bahwa untuk menegakkan narkotika itu tidak ada kompromi dan tidak ada peluang sedikit pun untuk tidak ditangani dengan serius. Keluar di luar aparat kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat dan jajaran, saya mengajak teman-teman media menyampaikan juga, saya mengajak juga kepada semuanya menyampaikan juga, ini perkara serius. Kenapa? Karena saya masuk 2021 sampai dengan sekarang ternyata masih ada kan? Ini perkara serius dan tidak bisa kita menangani oleh aparat penegak hukum saja. Kita Polda punya counterpart atau kolega BNN. Bagaimana pencegahan yang bisa digarap oleh BNN. Kemudian kita punya pemerintah daerah. Kita punya kegiatan komunitas masyarakat yang bisa dilakukan untuk kita semua mencegah. Kenapa? Jangan sampai ada sedikit pun dari keluarga kita terkena dari akibat tindak pidana atau peredaran narkotika. Jadi jelas ya, jadi ke dalam perintahnya tidak berkurang sedikit pun, malah harus ditingkatkan. Untuk pengungkapan itu tidak boleh main-main, dia harus serius. Karena polisi mempunyai kewenangan sekaligus punya kewajiban. Dia punya hak dan punya kewajiban. Kewajibannya apabila kewenangannya tidak dilakukan dengan benar, maka melekat pada dirinya adalah pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya bisa macam-macam. Gitu ya? Di Jenderal, habis ini selesai ya? satu saja. Beberapa kasus narkoba yang diungkap oleh Polda NTB dan Polda Jajaran ini sudah ada yang sampai ke ranah peradilan. Namun sangat-sangat disayangkan, bahkan orang bandar pun bisa bebas. Ini tindakan ponisnya bebas. Tindakan dari Polri dalam hal ini Polda NTB dan Polda Jajaran dalam hal ini menyikapi kasus seperti itu mungkin ini perlu seperti apa, perlu penjelasan informasi ke kami. Jangan-jangan kemudian ada istilah tumbal atau stor kepala itu kita tidak ingin pada. Sementara Pak Kapolda sendiri mengingatkan kami untuk mengawal terus proses ini. Dan itu beberapa kali sudah kita lakukan. Kasihan juga teman-teman Polri yang capek-capek menangkap ternyata dibebaskan begitu saja. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Itu masukan yang bermakna buat kita, buat saya sebagai Kapolda dan buat jajaran. Kenapa? Saya tidak akan pernah tadi apa istilahnya, ada tumbal stok kepala. Tumbal stok kepala, oke. Kalimatnya enggak tumbal stok kepala. Tapi yakinlah dengan bismillah bahwa pengungkapan suatu tindak pidana tidak terkecuali juga tindak pidana narkotika itu menganut prinsip-prinsip dalam pembuktian. Gitu ya. Prinsip dalam pembuktian diatur di mana? Diatur di KUHP. Pasal yang paling harus diperhatikan oleh penyidik tindak pidana, tidak terkecuali tindak pidana narkotika. Yang pertama, saya seringkali menyampaikan dan itu ada konsekuensinya. Tadi saya bilang, kewenangan dia juga punya kewajiban. Di pasal 183 KUHP dan pasal 184 KUHP. Apapun tadi disebutkan, apakah peredaran, apakah pengedar, pengguna, atau dengan kalimat tadi bandar, kami melakukan dengan serius dengan mempertimbangkan kaidah pembuktian. Dalam hal ini pasal 183 KUHP. Kenapa? Karena dalam sidang itu hakim punya keyakinan hakim dengan minimal 2 alat bukti menyatakan bahwa terdakwalah pelaku suatu tindak pidana. Itu 183. Maka teramanatkan
bahwa pembuktian apapun putusannya adalah putusan majelis hakim. Maka keyakinan hakim 183, kalau dia minimal 2 alat bukti, maka putusan MK yang terakhir kita anut dalam penyidikan adalah 2 alat bukti. Maka 184 kita bicara di situ ada 5 alat bukti. 5 alat bukti di situ diatur benar, dari yang pertama keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan terdakwa. Maka azas itu tidak boleh lewat. Gitu ya. Apabila penyidikan tidak maksimal, maka ada tantangan tersendiri bagi penyidik bagaimana saya akan mengungkap lebih besar. Bukan untuk dibilang penyidiknya hebat, enggak, tetapi untuk masyarakat. Kenapa? Kalau dia tidak maksimal, tadi ada kalimat bandar, ada kalimat apa tadi? Tumbal setor kepala. Tak kira tambah 3 tuh kali Bu Ade. Itu akan dilakukan dengan segenap penuh rasa tanggung jawab. Kenapa? Kalau penyidik melakukan amanat sesuai dengan amanat undang-undang, dalam hal ini KUHP atau undang-undang kepolisian, kalau dia melanggar, maka itu menjadikan kewajiban yang dia tidak bisa lakukan. Maka konsekuensinya sama semuanya. Sama terhadap siapa? Pelaku ini punya konsekuensi kan, dia nabrak aturan. Penyidik kalau menabrak aturan, maka konsekuensinya lebih berat. Paham ya? Tetapi kontrol itu tetap kita butuhkan. Dan saya perintahkan tidak boleh main-main. Kalau main-main, maka yang bersangkutan secara sadar dia bermain-main dengan undang-undang, maka hukumnya jelas di Nusa Tenggara Barat, tidak ada kompromi sedikit pun. Gitu ya. Tetapi apabila tadi ada kalimat, bandar kok dilepaskan, teman-teman boleh memberikan masukan apapun juga, tetapi penyidik memberikan, dalam melakukan penyidikan ada kaidah yang harus ditepati. Kalau tidak, maka dia akan tidak dinamakan penyidik, karena pemberian kewenangan itu adalah terbatas. Untuk kasus narkoba, itu ada poin-poin yang tidak serta-merta hanya penindakan. Dia ada rehab, dia ada asesmen, dia ada tempat. Makanya kita bekerja sama dengan di provinsi namanya BNNP. Kemudian kita tingkat pusat kita juga bekerja sama dengan BNN. Tahun kemarin KBNN juga ada kegiatan di sini dan kita sudah mengaktualisasi dalam bentuk kerjasama. Kenapa? Karena BNN punya kewenangan untuk merehab. Takaran ukurannya sudah diatur. Saya kira gitu ya. Tetapi kalau ada yang setor kepala, tumbal setor kepala, kasih informasi kepada kita dan saya perintahkan tidak mungkin ragu-ragu untuk melakukan penegakan itu. Siap. Terima kasih. Cukup ya? Selamat pagi. Angkat tersangka. Oh, Ya. berbunyi bukan? Dilihat dong, saya punya kantong.